Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah nur ya talamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrijna min zulmatil fahmi wa ahrijna min nuril fahmi wa alaina bima fi hatika sarrilana adwa fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Oke, terima kasih. Baik. Baik, untuk hari ini ya kita akan masuk ke pelajaran fikih ya. Apa pelajaran fikih yang kita bahas hari ini? Oke. Pelajaran hari ini yang kita bahas adalah tentang tentang ibadah kurban. Oke. Baik, ibadah kurban. Nah, sebentar lagi akan ada lebaran kurban. Oke. Baik. Nah, di sini nanti ya dalam materi ibadah kurban ya Ustadz nanti akan menjelaskan beberapa hal yang ada hubungannya dengan ibadah kurban. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya ya, ada baiknya kamu tahu dulu apa tujuan dari kita mempelajari tentang ibadah kurban ya. Yang pertama itu ada tujuan dari mempelajari ibadah kurban adalah satu ya, di sini biar kamu tahu ya, agar kamu bisa menghayati nilai-nilai dari perintah kurban, karena perintah kurban ini perintah dari Allah ya. Terus yang kedua tujuannya adalah agar kalian bisa menjalankan perilaku atau tingkah laku ya, kepedulian dan rela berkorban. Itu tujuan yang kedua. Oke. Tujuan yang ketiga adalah memahami ketentuan dari kurban. Apa saja sih? Nah, syarat-syaratnya, terus caranya, gitu ya. Itu tentang memahami ketentuan kurban. Nah, yang terakhir, tujuan yang keempat itu adalah agar kalian bisa mengomunikasikan
bagaimana tata cara pelaksanaan kurban. Oke. Nah, jadi itu adalah tujuan dari kita mempelajari tentang ibadah kurban. Oke. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, bagaimana Arya? Sejarahnya kurban. Oke, bagus. Pertanyaan bagus. Sejarah kurban. Biar kamu tahu tentang sejarah kurban. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, biar kamu tahu tentang sejarah kurban, saya punya sebuah video di sini. Nanti kalian akan melihat sejarah tentang kurban. Oke, silakan kalian simak dulu video berikut ini ya. Silakan. Kami kisah teladan Nabi. Suatu ketika Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tetap beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan memgoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia memberi putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" "Wahai anakku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu." Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah. Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Menginjakkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak melompat dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.
Baik, anak-anakku, tadi kita sudah melihat sebuah video ya, yaitu tentang sejarah awal bagaimana ibadah kurban menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekarang sudah tahu ya. Nah, sejarah kurban itu adalah berasal dari sejarahnya Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, betul, untuk menyembelih Nabi Ismail, ya. Nah, di situ kemudian tadi dalam video sudah digambarkan, kemudian Allah mengganti, ya, ketika akan disembelih mengganti Nabi Ismail dengan seekor, iya, dengan seekor domba, ya. Ya, kalau di Arab itu kalau domba zaman dulu sangat banyak sekali, ya, kalau di Arab. Karena memang domba itu menjadi salah satu hewan ternak atau hewan hewan peliharaan seperti itu ya. Jadi sudah jelas ya sejarahnya ya. Ya, sudah jelas. Oke. Baik. Selanjutnya ya, biar kalian lebih paham lagi tentang ibadah kurban ya. Tadi sejarahnya sudah. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang apa sih artinya atau pengertiannya dari kurban. Oke. Sekarang kita lihat. Oke, jelas ya? Kita lihat pengertian kurban. Oke, kita lihat di sini ya, pengertian kurban. Kata kurban ya, kata kurban ini asalnya dari bahasa Arab ya, bukan bahasa Jepang, bahasa Arab. Oke ya, yaitu dari asal kata qoroba yakrobu kurbanan ya. Ya, yang artinya apa? Artinya dekat. Dekat gimana ya? Ayo. Maksudnya adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah kurban itu adalah cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi itu kurban artinya dekat. Nah, ketika dalam ibadah haji, berarti ketika di Mekah nih ya, ketika di Mekah, hewan kurban itu di Mekah itu disebut udhiyah. Udhiyah yaitu bentuk jamak dari dhahiyah. Dhahiyah sih asal katanya dari mana? Doha. Ya. Jadi asal katanya dari doha. Doha apa? Doha itu artinya waktu duha. Jadi waktu duha kapan? Ya, kira-kira kalau matahari sudah terlihat gitu ya, matahari sudah terlihat di pagi hari, itu sudah waktu duha namanya. Ya. Nah, lalu kalau tadi kan dari asal katanya nih, asal katanya. Nah, dalam agama Islam ya, menurut istilah kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban pada hari dan cara yang telah ditentukan ya. Nah, jadi ada caranya sendiri, nggak sembarangan menyembelih hewan. Juga ada waktunya yang tepat ketika harus menyembelih hewan kurban. Beda ya ketika umpamanya orang tua kamu menyembelih petek, menyembelih ayam. Itu kan bisa kapan saja.
Yang penting sebelum menyembelih harus menyebut nama Allah. Jadi sebelum menyembelih ya Bismillahirrahmanirrahim, ya, harus dengan menyebut nama Allah. Biar apa menyebut nama Allah? Biar hasil sembelihannya menjadi halal. Nah, itu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu hewan sembelihannya, dagingnya juga akan haram, ya, haram, gitu, ya, jelas? Oke, baik. Baik, itu tadi pengertian korban. Oke, jadi asal katanya dari bahasa Arab. Baik, sekarang kita akan lanjut. Saya akan lanjut menjelaskan, ya, yang berikutnya. Kalau tadi sudah pengertian korban termasuk asal katanya, sekarang saya akan melanjutkan, ya, tentang dalil dan hukum korban. Oke. Nah, bisa kamu lihat di sini bahwa dalilnya korban, ya, itu berasal dari surah Surah Al-Kautsar, ya. Hafal gak surah Al-Kautsar? Hafal gak? Ya, coba sekarang bareng-bareng coba surah Al-Kautsar, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, bagus. Berarti sudah hafal semua surah Al-Kautsar, ya. Apa arti dari surah Al-Kautsar? Kita lihat. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu, ya, nikmat yang banyak. Nah, oke, itu yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka fasholli, maka laksanakanlah salat, fasholli lirabbika, karena Tuhanmu, ya, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi fasholli, maka laksanakan sholat. Kamu disuruh sholat sama Allah, ya, disuruh sholat, ya. Wanhar, dan berkorban, kamu juga disuruh berkorban, ya. Jadi ini perintahnya Allah. Oke, perintahnya Allah. Yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar artinya inna, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Itu dalil dari perintah berkorban. Nah, selanjutnya, ya, ini dalilnya surah Al-Kautsar. Selanjutnya adalah hukum pelaksanaan korban, ibadah korban. Ya, korban itu hukumnya apa sih? Gitu kan? Ya, pertanyaannya kayak gitu. Sebenarnya korban itu hukumnya apa? Nah, di sini, ya, dijelaskan nih. Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya apa sunnah muakkad? Hukum sunnah, tapi dianjurkan apabila kalian memang sudah mampu, ya. Namun ada tapinya nih, ada tapinya. Namun
bisa menjadi wajib hukumnya apabila ada dua hal. Apabila ada dua. Yang pertama, ya, ketika nazar. Nazar itu adalah suatu janji. Ya. Contoh nazar kayak gini, contoh nazar, ya. Contoh nazar umpamanya Arya nih, umpamanya Arya. Arya lagi sakit. Arya lagi sakit umpamanya, sakit parah banget gitu kan. Nggak sembuh-sembuh. Ya. Terus Arya ngomong kayak gini, ya Allah, kulo janji umpama kulo sembuh, kulo bakal melaksanakan korban 1 ekor kambing. Ya. Itu mintanya sama Allah. Ya. Berarti kalau Arya sembuh, dia akan korban 1 ekor kambing. Nah, Allah dengar perkataannya Arya, Allah dengar. Ya. Nah, maka ketika Arya ngomong kayak gitu, itu namanya nazar. Kamu sudah berjanji kepada Allah. Itu nazar, berjanji kepada Allah. Jadi begitu kalau Arya disembuhkan dari penyakitnya, maka Arya wajib membayar nazarnya, memenuhi janjinya kepada Allah. Nah, Arya sudah janji korban 1 ekor kambing, ya ketika sembuh waktunya korban, ya Arya harus berkorban, ya hewan korban. Oke, itu yang pertama, nazar, ya nazar untuk berkorban. Yang kedua, ketika kamu beli hewan ternak, ketika beli hewan ternak, ya ketika beli hewan ternak, ya contoh umpamanya ya Zaki, umpamanya Zaki pergi ke pasar hewan, ya. Nah, ketika Zaki pergi ke pasar hewan, Zaki mau membeli kambing, mau beli kambing 2 ceritanya. Ya. Setelah tawar menawar di pasar, wah ternyata kambing 2 harganya 5 juta. Wah, kambing 2 harganya 5 juta. Terus Zaki ngomong, iki tak tuku wedhus loro, sing siji ngesok arep tak nggo korban. Nah, itu Zaki udah ngomong kayak gitu umpamanya, ya. Nah, berarti ketika Zaki membayar 2 ekor kambing tadi yang harganya 5 juta 1 ekor, ketika sampai di rumah kambingnya dipelihara, itu kan, kambingnya dipelihara, ketika hari kurban Zaki harus memenuhi perkataannya tadi, salah seekornya harus dijadikan hewan kurban karena itu sudah wajib, sama seperti dia janji gitu, seperti itu, ya. Paham sampai sini, ya? Paham, ya. Jadi itu hukumnya asalnya sunnah muakkad, dianjurkan ketika kamu sudah mampu, tapi bisa berubah jadi wajib karena 2 hal. 1, nazar, janji kepada Allah. 2, karena ucapan, ya. 2, karena ucapan. Nah, ucapan ini harus dipenuhi karena ketika ada ijab qabul jual beli itu juga ada janji dari pemanfaatan yang dibeli, gitu, ya. Oke, jelas sampai sini? Jelas, ya? Tadi dalilnya sudah, surah Al-Kautsar, hukum kurbannya sudah. Oke, sekarang saya akan melanjutkan tentang penjelasan bagaimana, ya,
waktu menyembelih hewan kurban yang tepat. Waktu menyembelih hewan kurban. Nah, oke. Sekarang bisa kamu lihat di sini sudah ada penjelasan bahwa ya waktu penyembelihan hewan kurban, ya waktu penyembelihan hewan kurban itu dilakukan setelah sholat Id, Idul Adha, ya sholat Idul Adha, dan batas akhirnya penyembelihan itu adalah sampai saat matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Idul Adha sih tanggal berapa? Masih ingat nggak? Tanggal 10 Zulhijjah. Ya, jadi tanggal 10 Zulhijjah setelah kamu sholat Id, kamu bisa menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Ya, itu pelaksanaannya kadang di hari itu, ada yang nyembelihnya besoknya, ada lagi yang besoknya lagi, tapi dia punya batas sampai tanggal 13 Zulhijjah, jadi tanggal 10, 11, 12, 13. Baik, selanjutnya saya akan mengajak kamu untuk mencari informasi. Informasi apa? Yaitu mencari informasi tentang syarat hewan yang akan disembelih atau syarat penyembelihan hewan kurban. Ya, syarat penyembelihan hewan kurban. Oke? Baik, sekarang kalian boleh mencari di buku fikih atau di buku yang ada hubungannya dengan materi kurban untuk mencari syarat penyembelihan hewan kurban. Oke, silakan kalian bisa mulai mencari berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mencari syarat penyembelihan hewan kurban. Oke, silakan kalian bisa mulai untuk berdiskusi. Sudah diskusinya? Oke, berarti semuanya sudah nemu ya apa syarat dari hewan kurban. Oke, saya mau tanya, syarat yang pertama apa? Ya, harus hewan. Oke, harus hewan ternak. Harus hewan yang ya hewan ternak itu macam-macam ya. Hewan ternak itu kalau di sini ada kambing, ya, ada sapi, ada domba, ada nangkina na unta. Ya boleh lah, unta di Arab itu dipelihara, diternak, ya. Teman kita satu lagi apa yang buat di sawah? Sapi. Iya, kerbau, ya. Ini juga boleh karena hewan ternak. Itu yang pertama. Yang kedua syaratnya apa? Usianya harus mencapai usia minimal, ya. Usia minimal. Oke, sekarang saya perjelas usia minimal. Hei. Di sini, nah, usia minimal. Nah, kita cocokkan nanti hasil kamu, ya, pencarian diskusi kamu. Usia minimal, oke, usia minimal. Coba sekarang kita lihat dulu usia minimal dari jenis domba atau kambing. Oke, usia minimal dari jenis domba atau kambing. Usia minimalnya itu berapa tahun? Hah?
satu tahun minimalnya, ya. Kambing atau domba usia minimalnya satu tahun. Lah, kalau sapi atau kerbau minimalnya berapa tahun? 2 tahun, ya. Sapi atau kerbau minimalnya 2 tahun. Lah, kalau umpama ada yang melihara onta berapa tahun? 5 tahun minimal, ya, minimal 5 tahun. Nah, jadi masing-masing punya usia minimal masing-masing hewan. Oke, sekarang syarat yang ketiga hewan itu harus iya sehat, nggak ada cacatnya. Nah, hewan kurban itu harus sehat, nggak ada cacatnya. Orang anak hewan kurban pilek, orang anak nggak ada hewan kurban kena flu, nggak ada. Ya, jadi hewan kurban itu sehat. Ya, nggak ada hewan kurban yang kakinya dengklang, pincang. Pernah lihat nggak hewan kurban pincang? Enggak, karena memang nggak boleh. Hewan kurban itu harus sempurna, nggak boleh cacat. Ya, itu syarat yang ketiga. Ya, berikutnya syarat yang keempat, hewan kurbannya haruslah apa? Syarat keempat, harus milik sendiri, bukan punya orang lain, ya. Bukan milik orang lain, harus milik sendiri. Ya, kalau kalian mau korban kambing, ya harus kambing kamu sendiri, dari yang kamu beli sendiri. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, saya akan melanjutkan. Kalau tadi ada syaratnya, ya, syarat menyembelih hewan kurban, ini contohnya. Ya, gambarnya contoh, ya, gambar domba. Oke, next adalah rukunnya. Oke, rukun penyembelihan hewan kurban. Ya, rukunnya. Yang pertama bisa diperhatikan ya, dilihat di sini. Yang pertama, yang menyembelih, ya, kiainya pasti ya, yang menyembelih itu harus beragama Islam, nggak boleh agama lain, gitu ya. Nah, karena ada syarat yang kedua adalah hewan yang disembelih harus halal, nggak boleh dari nyolong, nggak boleh dari nipu, oleh. Jadi halal di sini baik halal cara mendapatkannya, ya, ataupun halal nanti ketika menyembelih harus halal semua. Nah, rukun yang ketiga ketika menyembelih ini, rukun yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban harus tajam. Yang keempat, tujuan menyembelih. Jadi ketika ada orang berkorban ya juga tujuannya untuk Allah, menyembelih juga untuk Allah. Makanya ketika menyembelih hewan kurban itu harus diawali dengan membaca apa? Ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian dibacakan Allahu Akbar, dibacakan takbir, gitu ya. Jadi Bismillah, takbir, set, harus sekali tuh, set, langsung putus ya, aja dianyek-anyek, harus sekali. Nah, oke, jelas sampai sini, paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, jadi kita sudah membahas tentang ibadah kurban. Baik, sekarang
setelah tadi kalian sudah mengetahui dari awal sampai akhir, dari pengertian sampai rukun penyembelihan hewan kurban, mari kita bersama-sama mengambil suatu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Baik, tadi yang pertama kita sudah mengetahui bahwa ibadah kurban artinya adalah apa secara bahasa tadi artinya dekat, artinya dekat, ya. Jadi korban itu mendekatkan diri kepada Allah, ya. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah korban adalah cara beribadah kepada Allah, ya, setelah dengan menyembelih hewan kurban, setelah sholat Idul Adha sampai waktu yang telah ditentukan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua tadi kamu sudah tahu dalilnya kurban ada di surat apa? Iya, surah Al-Kautsar yang sudah tadi kamu hafalkan, ya. Hukumnya apa? Sunnah apa? Iya, hukumnya sunnah muakkad. Oke, selanjutnya tadi hukumnya sudah. Syarat hewannya harus hewan ternak. Umurnya harus cukup minimal, harus sehat, nggak boleh cacat, dan juga harus milik sendiri. Nah, itu syaratnya, gitu ya. Lalu rukunnya terakhir adalah tadi kita sudah rukunnya. Yang pertama, yang menyembelih hewan kurban harus Islam, beragama Islam. Yang kedua, apa? Ya, hewan yang disembelih harus hak. Oke, yang ketiga, alatnya harus. Yang keempat, tujuan apa? Iya, tujuan menyembelih untuk diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, saya kira itu sudah jelas ya, karena juga sebentar lagi, nggak lama lagi kita akan melihat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Oke, baik. Untuk anak-anakku sekalian, terima kasih untuk hari ini, ya. Silakan kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal yang sudah Ustadz berikan, ya, mengenai ibadah kurban. Untuk hari ini pembelajaran kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya untuk hari ini. Kita akhiri sudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.